Assalamualaikum mitra bisnis, ketemu lagi dengan saya Hamri Gusman dalam wawancara inspirasi 50 pengusaha sukses. Nah, hari ini saya sudah bersama seorang perempuan hebat yang dimiliki Indonesia. Kalau Anda mau lihat, nah ini produk hasil karya beliau. Jadi saya ceritakan sedikit, beliau ini adalah seorang kreator ya, pelaku bisnis kreatif berbagai macam, dari mulai handicraft, lalu rias pengantin, lalu kuliner, lalu pemanfaatan barang-barang bekas. Waduh, apa aja banyak banget ya, sampai nggak kehitung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bu Nandang. Waalaikumsalam. Sehat Bu Nandang? Alhamdulillah. Jadi Bu Nandang ini asli Cilacap, Jawa Tengah. Aslinya Bandung. Oh Bandung, Ya. Domisili di Cilacap. Baik, Bu Nandang. Ini sebenarnya Bu Nandang bikin apa barang sebanyak ini? Coba tolong dijelasin. Ya. Awalnya kita mencoba untuk berkreasi ya di rumah. Saya memberdayakan diri saya sendiri sambil saya ngomong anak, bagaimana juga saya menjadi orang yang punya manfaat terhadap sesama. Nah, lewat kreativitas ini kita pertama kali melihat ada sumber masalah. Sampah itu ternyata memang benar-benar menjadi masalah gitu kan. Nah, akhirnya bagaimana saya berpikir sampah-sampah ini menjadi barokah. Dengan sampah ini bisa kita kreasikan menjadi sampah menjadi indah, dan kemudian goalnya saya ingin sampah ini menjadi rupiah. Menjadi rupiah, Ya. Wah luar biasa. Terus Bu Nandang bagaimana awal belajarnya kok bisa sampai menguasai segini banyak? Ya. Yang pertama itu saya mencoba untuk selalu positif ya, melihat sebuah keindahan. Semua panca indera saya kerahkan untuk hal-hal yang baik-baik. Ya. Kemudian sesudah itu muncul rasa taste di dalam diri saya terhadap sesuatu hal yang menarik. Ya. Nah, kemudian sampah-sampah ini saya cobakan untuk bagaimana pertama tidak dibuang dulu. Ya. Ya, kemudian sesudah itu untuk memperpanjang usia sampah itu, maka kemudian saya gunakan dan saya kreasikan. Ya, sampahnya ini ada bisa dari sampah plastik, sampah seperti ini kan sampah dari kertas ya. Nah, kemudian dikreasikan. Kalau saya melihat bunga atau melihat sebuah karya-karya, saya ganti dengan sampah. Ganti dengan sampah. Baik Bu Nandang, itu tahun berapa Ibu pertama kali bersentuhan dengan sampah lalu bisa disulap jadi benda-benda kreatif? Sebenarnya ini penanaman usia dini dari bapak saya. Bapak saya selalu menanamkannya itu adalah terhadap sesuatu yang buruk itu artinya lama ya. Itu selalu kita tetap membutuhkan. Dan kemudian terhadap sesuatu yang baru ya harus dijaga ya. Nah, ternyata bapak saya menanamkan sebagai sebuah habitual action ya kepada kita. Nah, ternyata tahun 2000 saya mulai ketertarikan untuk memanfaatkan sampah. Kemudian tahun 2005 saya dirikan sebuah lembaga kursus dan pelatihan. Namanya apa Bu lembaganya? LKP Bu Nandang. Oh, namanya sendiri ya? LKP Bu Nandang. Ya. Gampang Kenapa diingat. saya pakai namanya Bu Nandang? Supaya simpel dan mudah diingat, dan sebenarnya di situ ada suatu pesan bahwa seorang ibu, seorang istri, dia masih bisa tetap berkarya, berdedikasi, kemudian berprestasi. Tapi kembali lagi bahwa pada saat kita berprestasi, memiliki karya dan sebagainya, tetaplah saya seorang ibu dan seorang istri. Nah, ngomong-ngomong ini Bu Nandang sudah banjir penghargaan. Bisa tolong diceritain pencapaiannya apa saja, penghargaan dari mana aja? Baik, tahun 2008 ternyata begitu kita membuka lembaga kursus, antusiasme masyarakat itu begitu tinggi dengan pekerjaan yang kemudian saya sangat suka. Kita menggunakan hati nurani kita, ternyata tercapai saya sebagai pengelola kursus terbaik tingkat nasional ya. Awalnya tingkat Jawa Tengah dulu, provinsi Jawa Tengah, kemudian kita menjadi teladan nasional, pengelola kursus terbaik tingkat nasional. Kemudian dari Kementerian Pendidikan kita diberikan kesempatan untuk magang ke Turki ya, dengan pembiayaan atas pembiayaan pemerintah Kementerian Pendidikan. Kemudian dari situ tahun 2010 saya meraih untuk PGRI Award.
peraih pertama PGRI Award itu adalah saya, walaupun saya bukan guru formal, tetapi saya bisa meraih award tersebut. Kemudian pada tahun 2010 juga kita meraih 3 rekor muri, didukung oleh BUMN yang mensupport dari kegiatan KUPP, Kelompok Usaha Pemuda-Pemudi Produktif, yang tadinya 20 orang kemudian menjadi 500 dan melibatkan 1.500 orang untuk ikrar cinta untuk alam. Kemudian di situ dapat gaun pengantin yang terbuat dari sampah. Jadi event pernikahan kita ada daun pengantin, aksesoris, kemudian souvenir dan dekorasinya terbuat dari sampah. Bisa jadi gaun pengantin. Betul. Nah, akhirnya dari karya itu pun kita dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perindustrian dianugerahi untuk Indonesia Green Award tahun 2012, yang kebetulan pada saat itu adalah saya satu-satunya perempuan yang meraih itu, yang lainnya gubernur-gubernur. Waduh, luar biasa. Pencapaiannya udah begitu banyak ya Bu ya. Dan dapat Inspiring Woman. Inspiring Woman juga. Ya. Waduh, jadi prestasinya udah berderet nih. Ya, cukup dibacain 5 menit ini ya. Oke, baik Bu. Nah, sekarang Bu bisa tolong disebutkan ini benda yang Ibu display ini apa aja Bu? Dan ini dari barang apa nih coba? Ya. Kalau kita melihat ini adalah ini sampah yang biasanya plastiknya dibuang, itu adalah bibir dari sebuah produk minuman gelas. Oh, bibir apa ini gelas. Bu? Bibir dari kemasan gelas itu. Oh, kemudian bibir kemasan gelas. Ya. Iya, iya. Kemudian nanti dirangkai sehingga menjadi keranjang seperti ini. Ini kira-kira modalnya berapa ini Bu? Modalnya minimalis, hasil maksimalis. Karena contohnya berapa Bu? Ini bisa dijual harga 100.000. 100.000? Ya. Kira-kira modalnya berapa? 10.000? Modalnya itu nggak sampai 20.000. Waduh, nggak nyampe 20.000. Jadi bayarnya itu adalah jasa. Jasanya aja ya? Karena ini kan dibuang ya kebanyakan ya? Ya, betul. Wah, lumayan jadi ini. kita melihat bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan. Yang ada, yang terbatas. Ya, nah sekarang sumber daya itu saya melihat energi fosil dan lain sebagainya makin lama makin habis. Tapi saya membidik di situ ada sumber daya yang tidak habis tapi terus bertambah, yaitu sampah. Dan saya jadikan sampah itu sebagai emas hitam. Waduh, luar biasa. Oke Bu, kita yang kedua. Ini dari deterjen Bu ya, tasnya yang warna pink. Bu, ini kira-kira modalnya berapa ini? Modalnya ini kita biasanya kalau dapat itu biasanya disumbang bahan baku atau kita menyelenggarakan gini kursus gratis, bayarnya pakai sampah. Oh, bayarnya pakai sampah. Ya. Sampah bisa jadi bayar ya? Ya. Waduh, luar jadi biasa. Kemudian kita punya TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Ketika orang itu mau baca, bayarnya pakai sampah. Ini kira-kira bisa dijual berapa? Ini kita jual juga seharga 100.000. 100.000 modalnya? Modalnya ini 10.000. Luar biasa. Kreativitas yang mahal. Lalu ini apa ini Bu? Ini koran ya, koran bekas. Koran bekas digulung atau ya Bu ya? majalah ya, digulung kemudian bisa jadi frame, harganya 75.000. Kira-kira modalnya berapa ini Bu? Pengeluarannya itu adalah sekitar 15.000. Lalu ini Bu, kita beralih ke ini apa nih Bu? Koran. Oh, koran juga ini? Ya. Tempat gelas ya Bu ya? Untuk tempat gelas, ya minuman gelas. Ya, dijual berapa ini Bu? Dijualnya ini adalah 60.000. 60.000. Modalnya? 60.000. Modalnya 15.000. 15.000. Waduh, ini beratus-ratus% ya. Baik, mitra bisnis, itu tadi wawancara kita dengan Ibu Nandang, pemilik kursus produk-produk kreatif. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut mengenai rahasia kesuksesan Ibu Nandang sehingga bisa memiliki pencapaian tingkat nasional, silakan baca buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Dolero Bu Nandang. Siap.